Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan umpan balik tentang pekerjaan untuk tugas 2 pertemuan 2 pemrograman dasar. Awalnya saya akan memberikan penjelasan mengenai algoritma. Anak-anak sekalian, untuk pemrograman dasar itu kalian akan berkecimpung atau akan dijelaskan awal dulu tentang algoritma. Apa sih algoritma? Algoritma itu berasal dari nama seorang matematikawan muslim bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Jadi dia yang pertama kali menemukan algoritma. Kemudian definisi algoritma, yaitu algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi algoritma ini tidak hanya diartikan sebatas perhitungan dengan komputer saja, tetapi dapat diartikan lebih luas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya resep masakan, contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, petunjuk pemasangan AC, petunjuk perakitan komputer, dan sebagainya. Itu contoh-contoh dari bentuk algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, struktur algoritma sendiri eh, kita lihat di sini ada struktur algoritma, yaitu serangkaian langkah-langkah dan menghasilkan output sebagai solusi dari permasalahan. Pertama ada masalah, kemudian ada langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang secara logis dan urut yang dinamakan algoritma, kemudian ada solusi. Atau ada input, kemudian ada algoritma, dan kemudian ada output. Nah, struktur dari algoritma sendiri itu yaitu adanya dari bagian-bagian algoritma, yaitu bagian-bagian algoritma antara lain ada judul algoritma, ada bagian deklarasi, ada bagian ini. Ini ada judul algoritma, ada bagian deklarasi, ada bagian deskripsi. Nah, judul algoritma misalnya kita menghitung volume balok, maka algoritmanya adalah algoritma volume balok. Misalnya kita membuat langkah-langkah menentukan luas persegi panjang, maka judul algoritmanya adalah algoritma luas persegi panjang. Atau mungkin kita membuat puding mutiara, langkah-langkah cara membuat puding mutiara, maka kita menentukan judulnya yaitu algoritma membuat puding mutiara. Jadi judulnya dulu. Jadi judul itu berisi gambaran secara singkat tujuan dari algoritma tersebut. Kemudian bagian kedua adalah bagian deklarasi. Nah, bagian deklarasi ini merupakan tahap persiapan dari algoritma. Jadi bagian ini dijelaskan kebutuhan agar algoritma itu dapat berjalan, anak-anak. Jadi istilah lainnya kita harus menyiapkan alat dan bahan yang harus kita definisikan. Jadi deklarasi ini istilahnya adalah alat dan bahan yang harus kita definisikan gitu. Misalnya kalau di dalam membuat puding mutiara kita perlu agar-agar berapa gram, gulanya berapa gram. Kemudian alat yang digunakan misalnya panci, kemudian ada juga digunakan mangkok untuk cetakan. Jadi itu yang kita isi di dalam bagian deklarasi. Jadi alat dan bahan yang didefinisikan. Jadi berapa gram, kemudian mangkoknya bentuknya bundar atau bentuknya segitiga, cetakannya dalam bentuk apa, seperti itu. Jadi perlu didefinisikan alat dan bahan yang diperlukan saat kita membuat algoritma. Kemudian yang terakhir adalah bagian deskripsi. Bagian deskripsi ini akan menjelaskan langkah-langkah instruksi atau pernyataan dalam memproses alat dan bahan atau input yang kita masukkan untuk menghasilkan output atau keluaran yang kita harapkan. Jadi itu. Jadi sekali lagi, struktur algoritma itu ada 3, yaitu judul algoritma yang berisi gambaran singkat apa tujuan dari algoritma itu dibuat, kemudian bagian deklarasi. Bagian deklarasi itu apa? Bagian deklarasi itu adalah alat dan bahan yang didefinisikan. Misalnya kalau kita membuat puding mutiara, maka kita perlu gula berapa gram, misalnya gula 10 gram. Agar-agar mungkin 100 gram, jadi harus didefinisikan berapa gram. Mungkin kita pakai panci yang ukurannya
250 mili. Kemudian kita pakai cetakannya cetakan segitiga atau lingkaran. Kemudian yang bagian yang ketiga yaitu bagian deskripsi ya anak-anak. Jadi bagian deskripsi itu apa? Yaitu serangkaian langkah-langkah atau instruksi atau pernyataan untuk memproses alat dan bahan tersebut. Jadi itu bagian atau struktur algoritma yang nantinya kalian jadikan panduan untuk menjawab tugas pada pertemuan 2. Sekian penjelasan dari saya. Ya, untuk soal yang kemarin tugas pertemuan 2 itu kan algoritma pertama langkah-langkah mendownload video dari YouTube. Di situ terlihat langkah-langkahnya: buka situs YouTube, buka video pada situs YouTube, salin alamat video, buka situs www.keepfit.com, tempel alamat yang telah disalin pada isian yang disediakan oleh situs keepfit.com, kemudian klik tombol download, muncul pilihan download, klik kanan, pilihan format video, apakah MP4 atau VLV, kemudian pilih save link as. Tunggu hingga proses download selesai. Nah, ini ditanya judul algoritma. Maka untuk judul algoritma, maka kamu isi algoritma, karena download berarti algoritma download video dari YouTube. Jadi algoritma download video dari YouTube. Bagian deklarasi yaitu bahan atau alat yang kita definisikan. Itu apa saja yang digunakan bahan dan alatnya yang digunakan untuk mendownload video dari YouTube. Pertama ada situs YouTube, kemudian video pada situs YouTube, kemudian alamat video yang akan disalin, kemudian situs www.keepfit.com. Yang kelima adalah tombol downloadnya dengan memilih format video MP4 atau VLV-nya. Kemudian bagian deskripsi itu adalah langkah-langkah yang digunakan dalam mendownload video dari YouTube. Pertama, seperti langkah-langkah yaitu buka situs YouTube-nya, kemudian buka video pada situs YouTube. Yang ketiga, salin alamat video yang dibuka, buka situs www.keepfit.com. Kemudian yang kelima, tempel alamat yang telah disalin pada isian yang disediakan oleh situs. Kemudian klik tombol download, kemudian muncul pilihan download, kemudian kita klik kanan untuk memilih format video yang kita inginkan, kemudian tunggu hingga proses download selesai. Itu jawaban dari algoritma yang pertama untuk tugas kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Kemudian untuk tugas kelompok 6 sampai dengan kelompok 10 mengerjakan algoritma 2. Nah, ini isi dari algoritma 2. Maka judul algoritmanya adalah, karena di sini kita membudidayakan lele, cara membudidayakan lele. Jadi cara membudidayakan lele, maka judul algoritmanya adalah algoritma budidaya lele. Kemudian bagian deklarasinya yaitu bahan dan alat yang kita butuhkan itu apa saja dan berapa ukurannya gitu. Apa keterangan dari alat dan bahan tersebut harus kita cantumkan di bagian deklarasi, yaitu satu terpal, ya kita butuhkan adalah terpal, ukurannya 2 meter kali 1 meter kali 0,6 meter. Kemudian air yang kaya dengan alga dan plankton sebagai makanan bibit lele. Kemudian bibit ikan lele, yaitu aturannya 200 ikan lele tiap 2 meter persegi panjang kali lebar. Kemudian untuk bagian deskripsinya yaitu langkah-langkah dalam membudidayakan lele, yaitu pertama kita siapkan kolam dari terpal dengan ukuran 2 meter kali 1 meter kali 0,6 meter. Kemudian isi kolam dengan air yang kaya dengan alga dan plankton sebagai makanan bibit lele. Ketiga, siapkan bibit ikan lele dengan aturan 200 ikan lele tiap 2 meter persegi panjang kali lebar. Kemudian beri bibit lele makan 2 kali sehari dengan pelet khusus lele. Oh ya, di sini ada juga yang ketinggalan ya, yaitu pelet khusus lele. Makanannya kita tambahkan pelet khusus lelenya. Nah, kemudian setiap seminggu atau 2 minggu sekali ganti sebagian dengan air baru. Yang keenam, jika lele sudah cukup besar maka siap dipanen. Itu jawaban dari algoritma 2 tugas kelompok 6 sampai kelompok 10. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.